Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil malaa'ila ala ilmikum. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala ya'lam ma khalaqal tiful habir wa syabna ka gitu aka wa yaumul hadir amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fa ayyuhal hadirun ittaqullah. Innallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang saya muliakan, marilah kita sama-sama menjaga puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Islam, iman, ihsan, wabil khusus sehat afiat, sehingga kita bisa dikumpulin lagi di tempat yang mulia ini yang penuh dengan barakah. Semoga kita dapat berkah. Salawat salam semoga tercurah kepada Habibana Syaikh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya yang agung, ahli baitnya yang dicintainya, khususnya kita umatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa juga kita berterima kasih kepada guru-guru kita, mobil khusus guru-guru di sekolah maupun guru-guru agama, maupun di masjid, di mushola, di langgar ataupun di rumah-rumah. Semoga mereka-mereka yang mengajar dan kita yang diajar, Allah ampuni segala dosanya, hapuskan segala hilafnya, amal ibadah kita yang tidak seberapa, semoga Allah Subhanahu wa taala mau menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita sudah memasuki di bulan terakhir Rabiul Awal, yang dimana 1 bulan penuh kita sudah merayakan Maulidur Rasulullah SAW. Bahkan tidak terbatas dalam 1 bulan Rasulullah SAW pantasnya kita rayakan setiap hari dalam kehidupan kita. Orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW banyaklah bersalawat kepada nabinya, supaya kita bisa dikenal oleh nabinya dengan cara mengikuti fan-fan ilmu, dengan cara kita penuh dengan mahabbah, dengan cara kita penuh dengan rasa syukur dan bertaubat gitu, saudara gitu. Maksudnya dengan fan-fan ilmu ialah banyak kita dari bersolawat kepada Rasul, tapi kita tidak mengikuti hukum tajwid gitu. Semua orang tahu bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad dulu. Di situ ada 4 tasydid yang dimana kita harus bisa membacanya. Lalu juga ada Allahumma sholli ala Nabi, Allahumma sholli ala Rasulih, boleh juga dibaca. Ya tidak boleh Allahumma sholli ala Ahmad di dalam salat. Gitu. Ketiga kata itu boleh dibaca dalam salat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Nabi, Allahumma sholli ala Rasulih. Dulu di dalam kitab Fathul Mu'in sudah dijelaskan. Atau yang panjangnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim, terus sampai habis, sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Kenapa kita harus berbanyakan salawat kepada Rasulullah SAW? Karena salawat itu ialah petunjuk bagi orang-orang yang tidak punya guru khusus untuk jalan untuk dapat mencapai Allah Subhanahu wa taala. Nanti salawat yang bimbing jadinya gitu. Salawat yang bimbing. Adapun yang nomor 2 yang pantas kita harus ingatin kembali ialah tentang bagaimana hidup kita harus diatur oleh sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya kalau bisa jangan buka aurat gitu, dengkulnya ketutup lagi. Kalau bisa makan pakai tangan kanan, kalau bisa masuk kamar mandi pakai penutup kepala atau peci atau kain atau baseball kayak pakai helm boleh. Kalau mau tidur ya wudu dulu gitu. Kalau mau berjima ya wudu dulu. Sunnah-sunnah Nabi ya tolong jangan dilupakan juga. Kalau mau minum makan anak-anak kita, kawan-kawan kita, tolong diingatkan ya duduk, jangan berdiri gitu. Kalau berdiri kuda juga berdiri kalau makan gitu.
Kita kan manusia, Pak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yakni sebaik-baiknya penciptaan gitu. Yang ketiga ialah dengan cara mencintai ulama, yakni ulama warasatul anbiya gitu. Karena kita dengan cinta ulama juga mengikuti para wali-walinya dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Maksudnya apa cinta ulama? Cinta ulama tuh bukan ulama-ulama yang besar aja, tapi guru-guru kita tuh yang di kampung, atau kata orang mah bukan ustadz, tapi cuman dipanggil bapak. Misalnya ada bapak anu tuh ngajar Al-Quran di rumah anu, ya tolong dihormati karena dia juga guru gitu. Kebanyakan kita kan hormatnya kepada yang gede-gede aja, tapi yang dipanggil bapak atau ibu atau mas atau mbak yang ngajarin kita, atau anak kita yang ngajarin tentang huruf Al-Quran maupun hijayah yang cuma satu huruf alif ba gitu. Kita kurang respect, kurang begitu hormat gitu. Kalau ada ulama besar kita ngasihnya besar, tapi kalau ulama-ulama kecil bahkan yang dipanggil bapak ya sekedarnya aja gitu. Bahkan kita nuduhnya udah sembarangan gitu. Kita lang dirubahlah mindset begitu, karena dari yang kecil tidak mungkin jadi yang besar. Kami masyhurin bi barakatil mastur, orang besar itu bisa besar gara-gara yang mastur, yang tersembunyi gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa juga banyak kita ingat-ingatin kembali salatnya, tolong dijaga saat lima waktunya. Kalau udah kuat ya tambah duha gitu, kalau udah kuat tambah duha, kalau udah kuat lagi tambah tahajud, udah kuat lagi tambah awabin, udah kuat lagi tambah qiyamul lail, udah kuat lagi tambah salat hajat, udah kuat lagi tambah tasbih, terus sampai semuanya terlaksana gitu. 5 waktu aja dulu dah kan begitu. 5 waktu aja dulu gitu. Dan juga ya bagi yang punya orang tua yang masih hidup ya tolong dijaga orang tuanya. Tolong ditegur sapa orang tuanya, bagaimana kabarnya, udah makan belum ya, udah belum makan Bu gitu. Kebutuhannya tolong dipenuhi sebagaimana mereka semua memenuhi kebutuhan kita masih kecil gitu. Tapi saya susah guru, sesusu kita pasti bisa lah buat orang tua kita. Bila mana orang tua kita nggak ada ya tolong dijenguk, ziarahin kuburnya, dirapiin lah rumput-rumputnya gitu, supaya kita jadi anak namanya birrul walidain, kasih sayang kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ini hanya pengantar sebelum menuju pelajaran yang selanjutnya. Udah sampai mana ya? Gitu. Sambil minum boleh Pak, gitu udah biar santai dong. Terakhir 33. 36. 33. 33. Nah, 34 ya? Sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan kah tentang yang kemarin? Kalau nggak salah kemarin yang bahas tentang dunia ya. Dunia. Gitu ya. Diulang kembali biar nggak bingung. Di hikmah ketiga kemarin itu ialah membahas tentang sifat dunia. Sifat dunia itu ialah penuh dengan kehinaan, kesusahan, dan yang bikin gak enak-enak tuh dunia. Ada seorang pemuda tidak pernah ke masjid gara-gara ada alasannya, ialah ada wanita di sepanjang jalan. Itu namanya cari alasan doang gitu. Bagaimana nggak ada wanita lah, kita berdampingan hidup sama wanita, cuman alasan doang gitu. Kita jangan jadi low profile dong hidupnya. Kalau kita low profile semua, masjid sepi gitu dong. Kok nggak ke masjid? Gue mah tahu. Aduh, bagus ya. Jangan dong. Masjid kudu kita ramaikan. Bahkan kita kalau sudah belajar hadis, masjid itu mesti aktif semuanya. Kalau yang bisa ngajar ya ngajar. Saya cuma bisa ngepel ya ngepel lah masjid. Saya cuman ya silakanlah dibantu masjid. Yang paling penting itu WC masjid jarang dibersihkan tuh. Kalau ente pengen hatinya bersih, bersihkan WC masjid. Ada yang berani gak tuh ya? Gitu. Dulu saya pernah soalnya, Om Agi juga udah. Jadi udah nggak ada lagi rasa-rasa kesombongan. Karena kalau kita bersihin WC orang, jatuh marwahnya. Dibanding WC sendiri. Dibanding WC sendiri, gitu. Masuk WC orang, bukannya disiram kan begitu Pak. Gitulah. Itu namanya untuk melatih hati, untuk melatih hati. Jadi gitu. Itu tentang dunia. Yang dimana kalau mau senang bayarannya mahal banget gitu, bayarannya mahal.
Jadi manusia itu ada 3 fase. Yang pertama dia tuh nyarinya uang. Ini namanya bocil dia. Nggak tahu apa-apaan dia. Jadi manusia-manusia yang nyari uang, hidup demi uang, mati demi uang, namanya bocil dia. Ketika uang sudah dicari, dia mencari senang. Padahal dia harus nomor 3, dia harus mencari tenang. Jangan nyari uang untuk senang dan jangan nyari senang untuk tenang, tidak bisa. Kita ini harus merubah mindset. Mindset kita yang harus cari ialah mencari tenang, ketenangan. Mau sampai kapan kita cari uang? Untuk senang guru, boro-boro senang, penyakitan mulu kita. Gitu. Kok penyakitan? Rata-rata punggungnya pada sakit. Itu. Rata-rata punggung pada sakit. Belum palanya pada nyut-nyutan, besok kiri, besok kanan, tengah ada lagi. Jadi kalau bisa cari tenang kawan, jangan cari senang ataupun uang. Kalau kita mindsetnya uang, itu berat banget nanti hidupnya ke depannya. Berat banget. Berat. Karena nanti kita sakit, bukannya tenang, malah nyari uang. Aduh, berat banget itu. Berat. Tuh tentang yang kemarin aja. Ada yang mau ditanyakan kah sebelum dilanjut? Jadi ingat yang kemarin. Gitu. Apa tuh? Lebih tahu di Palang nih main belok aja ya. Putar balik. Oh gitu. Iya banget. Ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Di hikmah ke-34 ialah al-hikmatu rabi'ah wa salasah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam al-alama Rifbillah Syekh Ibnu Athaillah Syekandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi ulumi. Qala Syekh ma tawaqqafa matlabu anta talabuhu bi rabbik. Jadi itu kalau di kitab bi rabbik bukan bi rabbik itu. Wala tayasyara matlabu anta talibuhu bi nafsik. Ma tawaqqafa matlabu anta talabuhu bi rabbik, tidak akan dapat suatu permintaan bila mana engkau menyandarkannya kepada makhluk bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tayasyar matlabu anta talabuhu bi nafsik. Dan hajatmu bisa terputus, terhenti, ditolak bila mana engkau bukan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saudara yang saya muliakan, di hikmah ke-34 ini Syekh Ibnu Athaillah Sekandari ingin ngasih tahu kepada kita bila mana kita punya hajat, keinginan, keperluan ataupun yang menjadi lintasan hati kita, kalau kita menyerahkannya kepada Allah, insya Allah terpenuhin. Tapi kalau kita menyerahkannya kepada makhluk, insya Allah gagal. Gitu. Insya Allah gagal. Syarahnya ialah mahtasabat hajatun iza talabta illa billah wala tashalat hajatun iza talata habi nafsik. Tidaklah tertahan suatu hajat, suatu keperluan, suatu keinginan bila mana hajat, keinginan atau keperluan tersebut disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah mudah bisa berhenti, bisa putus ataupun sulit bila mana kita punya hajat disandarkan ke makhluk gitu. Intinya kalau kita ingin ada keperluan nih, mohon maaf, aduh gimana nih tahun 2024 bayarin anak sekolah gitu. Kalau kita nyandarinnya ke bos, ke perusahaan, sulit semuanya gitu. Sulit, pasti sulit. Karena ente bermindsetnya hitungan gaji. Desember gaji sekian, Januari sekian, November sekian, kan tinggal 3 bulan lagi tuh. Udah main hitung-hitungan. Semuanya jadi serba sulit. Kita melupakan Allah Subhanahu wa taala di dalam hajat kita. Padahal sudah sering berulang diajarin mungkin sama guru-guru yang sebelumnya atau dimanapun berada. Cuman kita selalu ngulangin kesalahan yang sama. Jadi pusing sendiri gitu. Panadol 1 strip nggak mempan gitu.
ujung-ujungnya mau minum repaan. Ya. Gak jadi manusia kuning. Itu. Ada jawaban. Liper jadinya gitu. Adakah kita begitu? Susah. Punya keinginan tapi berharapnya lebih ke orang lain gitu. Gagal pasti. Tapi kalau kita punya keinginan ke Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya udah kabul, walaupun realitanya enggak. Gitu. Tenang. Tenang aja gitu. Ini karena kita belajar tentang akidah. Kemarin kan fikih, sekarang tentang akidah dan tasawuf sedikit gitu. Saudara yang saya muliakan, nanti kan kita dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan hajat, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, caranya, bagaimana kita bisa terjebak dan lain-lain gitu. Kita jelaskan satu persatu. Ambil santai dong, Pak. Ambil santai dong gitu. Aduh. Iya ini. Nyata dipegangi. Waduh, keren juga nih. Ini nyala guru. Oh gitu. Tadinya Om Agi mau nikah di tanggal sekian, cuman jodohnya belum ada. Ya. Itu yang kembar. Gitu. Lihat gua nggak jalan sih. Ke-34. Yakni ada hajat. Allah kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya dipermudah. Ini mah biar cepat aja gitu, dipermudah. Kita punya hajat. Hajat itu ialah suatu keperluan yang diingini oleh hati maupun pikiran. Itu hajat. Baik untuk memuaskan hawa nafsunya maupun untuk kebutuhan hidupnya. Itu namanya hajat. Siapapun punya hajat. Beda sama buang hajat, ntar buang hajat lagi. Gitu dong. Itu hajat namanya. Hajat ialah suatu keperluan yang diingini oleh hati maupun yang terlintas dalam pikiran atau dibayangin, baik untuk memuaskan hawa nafsunya maupun memenuhi kebutuhannya. Itu namanya hajat. Ada anak yang Mas Ardi gitu. Mas Ardi anaknya. Hajat dipermudah. Yang nomor 2 ialah tentang manusia. Kalau kita punya hajat, disandarkan ke manusia, ini akan namanya dipersulit sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman 2 doang hajat. Jadi manusia hidup cuman 2, Pak. Kiri apa kanan, hidup atau mati, surga atau neraka, atas bawah, depan belakang. Yang benar-benar cuma satu, Allah Subhanahu wa taala, Esa Wahidun. Setiap orang pasti berpasangan dan setiap sesuatu pasti berpasangan. Itu mesti paham tuh namanya. Bagaimana kita punya hajat, berhajat kepada Allah supaya dipermudah? Yang pertama ininya mesti paham nih, di sini namanya ada kaidahnya. Kita minta pertolongan namanya. Kita minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kitabnya isti'anah. Minta pertolongan. Sama seperti kita minta pertolongan sama manusia, tapi ini minta tolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bagaimana minta pertolongannya? Kan begitu, Pak. Dengan cara 2. Yang pertama ialah hawalah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya,
dan upaya, melainkan hanya pertolongan-Mu ya Allah yang punya daya dan upaya. Hawala itu kalimat hawalah, karena nggak muat papannya. Kalimat hawalah la haula wala quwata maksudnya. Bahasa simpelnya pasrah, tawakal. La haula wala quwata illa billah. Yang nomor 2, basmalah. Tuh. Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang basmalah. Diulang lagi. Kalau kita punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipermudah, ente harus minta ini sama Tuhan dengan cara ini. Gitu. Memasrahkan semuanya sama Allah. Ya Allah, saya udah bingung mau kemana lagi, tolongin ya Allah. Dengan hak Nabi-Mu, dengan hak Rasulullah SAW. Awalah, tidak ada daya. Sama seperti pelajaran nomor hikmah keempat. At-tadbiru minan nafsik. Bila mana ada suatu rancangan, tapi rancangannya di luar rancangan Allah, gagal. Kita merencanakan rencana nih, ngumpul terus, tapi gagal mulu karena dia tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ke di sini? Banyak, Pak. Mana datang orang yang itu? Jos. Besok gua ingin maulidan di Masjid Agung mana nih? Ciputat. Pondok Cabe, mohon maaf. Malam udah siapin baju, minyak wanginya, tasbihnya 7 meter gini. Pas bangun. Jam berapa, Yang? Jam 10. Kalau nggak bangunin gua, ya gua bangunin, Bang. Udah gue bangunin, itu udah banjir kemana-mana. Itu namanya apa? Di luar rancangannya kita. Nggak boleh memastikan. Karena apa? Dia tidak mengucapkan insya Allah bihaulillah wa quwwati. Mesti dibaca tuh. Gitu. Insya Allah datang, biji lu datang kali. Bukan, Pak. Harus ada bihaulillah wa quwwati. Bihaulillah dengan kehendak Allah wa quwwatihi. Dan dengan dayanya. Gitu. Biji mana nih? Kita selalu ngomong, insya Allah datang, insya Allah hujan, kagak hujan, gitu. Besok insya Allah rezeki anak ada, gagal. Karena dia apa? Ngomongnya pakai kehendak diri dia, bukan kehendaknya Allah. Malamnya dia lagi ngomong sama bini, insya Allah rezeki anak mah ada, gagal, besok nggak ada rezeki dia. Itu namanya kepedean. Kecuali ya bayaran, dia diam tuh suaminya, yaudah salat dulu, minta sama Allah, baru kehendak Allah itu beda urusan. Ini kita kagak, ya besok bayaran, tenang, besok gua lebih giat nyarinya, gini, kagak dapet, pahit banget lagi, dapet cuman cepet, habis motor 75, rokok 20, bisa berapa tuh? Ya goceng, gua. Dicilak aja 5. Gitu. Kenyang kagak? Jadi dia sausnya kurangin. Ada gak yang begini? Banyak soalnya. Selalu ngomong sama istrinya, besok insya Allah dapat dari mana. Makanya kalau kita biasakan dalam rumah tangga, kalau ada masalah sholat bareng, ngadunya bareng, gitu dong. Ini kagak. Suaminya tasbihan sendiri, istrinya menggosip lewat WhatsApp. Agak jelas. No comment dah gitu. Diingat-ingat aja, pokoknya kalau kita pengen minta tolong sama Allah, syaratnya cuma 2 kata Allah. Lu pasrah sama gua. La haula wala quwata illa billah. Sama bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Pasrah. Hakikatnya, Pak. Nah, ini dia namanya hakikat. Ini namanya poin-poinnya. Hakikat pemberian namanya. Hakikat pemberiannya nol. Hakikat pemberiannya diterima. Realitanya 0. Kalau kita sama Allah, hakikatnya diterima sama Allah.
Cuman realitanya nol emang. Nih di masyarakat sering nih kita berdoa, kita udah pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah udah menunaikan haknya dia, walaupun realitanya nol. Gitu. Ya Allah, tolonglah beri istri saya kesadaran agama. Allah udah ngabulin, walaupun hakikatnya realitanya nol. Dipahamin dah itu. Kalau nggak dipaham pusing Pak. belum paham. Kita berdoa supaya anak kita soleh, sama Allah dikabul, walaupun realitanya nol. Karena Allah lebih tahu kapasitas kitanya itu. Mungkin dulunya nggak soleh-soleh banget, sekarang udah mendingan dikit lah. Cuman karena kita hatinya sempit, anak dia pukul rata kagak pernah soleh, ya susah. Itu. Nggak bisa langsung. Nggak bisa langsung, karena kita bukan Nabi Muhammad SAW. Entah umur berapa baru jadi. Nggak tahu juga. Iya. Karena tadi mungkin di awal dia itu mindsetnya uang dan senang, bukan nyari hidup tenang. Gitu. Dia cuma basa-basi doang. Gimana anak ada perubahan? Kagak ada. Ya udah narik dulu dah. Mindsetnya duit udah nggak mikirin anaknya dia. Jauh. Pulang kerja kalau yang nganter capek tidur. Gimana nggak ditanyain anak habis TPA gimana? Apalannya sampai kapan? Nah, sampai surat apa? Sampai ikro berapa? Nggak pernah ditanyain. Bapaknya cuman kayainin aja TPA, tempat pembuangan akhir, yang penting bayar. Dirubah lah. Rumah tangga memang capek kawan, capek rumah tangga. Tanya yang tua-tua ada. Makan hatimu memang. Ya begitu ya memang. Capek, semua orang juga capek. Agi juga maunya tidur mulu di air, gitu. Pengennya begitu. Takutnya kayak teripang, gitu. Tahu kan teripang nih? Di laut teripang ya. Ini kudu dipahamin. Kalau kita minta, hakikatnya udah diterima kita. Walaupun realitanya no realitanya. Allahumma rzuqnal rizqan halalan, ya Allah berikanlah kami rezeki yang halal. Amal dikasih, cuman mana duitnya? Bukan begitulah. Instan. Enggak. Beda-beda mungkin dulu kita picak jadi hidup lagi matanya. Ya bisa jadi Pan. Di otak kita harus nyata mulu sih. Dan kalau kita punya hajat ke manusia, walaupun qabul, sia-sia di hadapan Tuhan. Itu rumusannya namanya. Contohnya, biasa gue mau minjem duit sama Pak Turisman. Berapa emang, Gi? 10 juta. Datang deh ke Pak Turisman. Gimana Pak? Nih, ada. Qabul gak? Qabul 10 juta. Cuman sia-sia di hadapan Allah. Gak ada artinya itu semua. Ujung-ujungnya apa? Besok lu bayar lu. Kok lu gitu Pak? Nah, ribut dah. Itu yang selama ini kita kurang pahamin pada dalam hidup. Allah ngabulin doa kita, tapi masalahnya makin banyak banget masalahnya. Anak baru sembuh, motor rusak. Nah, gitu ya. Siapa tuh? Umpamanya. Udah gitu mau ada di sini. Misalnya. Misalnya. Ada nyawa. Habis motor rusak, mungkin cicilan pamnya jebol. Betul. Banyak juga. Ada. Banyak. Atau tiba-tiba listrik naik. Ya Allah. Mesin rusak. Si cuci kagak ada. Ya Allah. Sedih banget. Itu namanya merembet masalahnya. Gas habis. Itu gara-gara kita minta tolongnya sama manusia dulunya. Pang, ada duit gak? Berapa Gi? 1 juta ada? Ada gua, nih pinjemin. Kabul dia. Alhamdulillah bisa bayar utang. Cuman Agi nggak paham ketika upah ngasih, di situ bersama masalah. Karena minta ke manusia. Kata Tuhan, ntar lu gue tungguin lu. Gitu. Tiba-tiba upang nelpon, besok bayar ya, kalau nggak bayar rumah lu gue sita. Coba itu. Ngomong apaan Agi? Diem. Kalau gitu dia sama kawan, ya gue mau tahu. Gitu, ada perjanjian soalnya nih. Waduh, udah dari ribut dah. Ujung-ujungnya silaturahmi putus.
Ujung-ujungnya upang ember satu kampung, minjem duit 1 juta doang diungkit kemana-mana. Ya mau gitu Pak, resiko bagi orang kampung Berarti gitu. silaturahmi. Ditembak aja deh mulut kali ini. Nggak nyata berarti. Apa tuh? Quotes anak muda dah. Anak muda nggak tuh? Pinjam dulu 100. Silaturahmi biar jalan terus, pinjam dulu 100. Nggak Iya. bisa itu. Silaturahmi terputus gara-gara ente nggak bayar. 100. Ya, gitu. Seharusnya itu. Oh gitu harus Yang itu. lebih pasnya itu. Bisa jadi. Catat tuh, catat. Ya oleh Tuhan kami, lancarkan urusan kami. Kagak kabul doanya karena masih ada sama makhluk harapannya. Udah dibenahin dah dari sekarang. Ini kan belajar, Pak. Kalau enggak ya ribet semuanya. Dagangan gue sepi, Ki. Kenapa? Ya misalnya gue lagi jualan apa ya? Contohnya paling gampang apa ya? Air. Oh, otak-otak ikan. Emang kenapa, Pak? Ada jualan ikan di sana? Ada yang jual ikan. Lah, Apa urusannya? apa urusannya jualan otak-otak sama ikan? Kagak nyambung. Kagak nyambung kan? Ya contohnya misalnya ada yang jualan jus, ada yang buka buah di depan. Katanya sepi, ya kagak ada hubungannya itu mah. Jus, buah-buah, kan begitu ya, rezeki mah begitu Pak. Bagaimana nih? Jangan lu makin sempit. Apalagi Om Agi, coba saingannya banyak banget. Air di mana-mana. Hari mana-mana. Jalan. Udah gitu orang ngomong gitu, dengan hari hujan gue tadangin. Udah beli mahal. Enggak lah, nggak begitu sama rezeki. Ini sempit sih, susah. Ininya, apa ya, otaknya, waduh, udah benahin itu, udah benahin. Ada gak di sini yang selalu iri sama rezeki orang? Jangan. Kalau hidup mau enak, Anda harus paham Allah itu yang mengendalikan alam ini. 1. Yang nomor 2, dekat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor 3, harus tahu prioritas hidup ente itu apa. Yang nomor 4, banyakin salawat dan tawakal. Enak dah hidupnya, tenang. Ini mah kita nggak tahu Allah tuh yang ngatur kita. Umpama kita lagi ngimpi tiba-tiba mati bagaimana? Udah tahu Nabi Muhammad kekasih yang paling dekat, boro-boro salawat 1000 aja udah kagak pernah baca dia. Gitu. Yang nomor 3, udah tahu tuh anak butuh barang sekolah dulu. Istrinya, HP saya rusak. Akhirnya beli HP dulu. Nomor 4, udah tahu harus tawakal. Cuman masih gue bisa lah, gue cari dulu sampai malam ya udah. Kapan tawakalnya dia? Susah udah. Makanya nggak tenang-tenang hidupnya, stres. Menurut penelitian UGM, kalau ada ojol 3 akun, stres. Maxim, Gojek, Grab, Shopee, itu puyeng paling itu. Pernah dulu kemarin, ketika kita lagi ngomong, antara itu mah. Nyata itu. Lagi saya melihat langsung. Helm Gojek, baju Shopee. Putaran balik ini tahu kan? Pom bensin Belada kok. Udah tahu di lantai, ini main belok aja. Gitu. Gue dari belakang. Ngapain? Ini mah bukan bagaimana biar senang aja gitu. Ngaji kan kudu senang gitu dah. Habis mukanya pucat semua. Waduh, berat. Dibilang butuh duit iya, dibilang kalau lagi ngaji, gue sih nggak butuh duit. Lagi ngaji kan gitu. Dia pulang ngaji mah butuh duit juga, gimana dong? Kan duit doa, usaha, ikhtiar, tawakal duit gitu dong. Gimana sih? Duit 1 juta namanya. Ada yang mau ditanyakan boleh Pak sebelum dilanjut. Kalau ada kita lanjut. Yakni ialah qala Muhammadur Rasulullah SAW la yuraddu awwaluhu bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada doa yang ditolak melainkan ketika mengucap bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada doa yang ditolak. Gitu. Kullu amrun katanya, setiap urusan la abdu
Tidak ada yang mohon maaf ditolak. Faqala bismillahirrahmanirrahim, bila mana membaca bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, ditolak atau tidak dapat keberkahannya. Jadi kalau kita selalu memulai suatu urusan bila tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, tidak dapat keberkahannya. Tidak dapat keberkahannya. Ini yang kita bahas pada malam hari ini ya, tentang bismillahirrahmanirrahim. Dari sisi apanya ini Pak? Dari sisi akidahnya. Gitu. Supaya kita paham. Nanti dikasih juga amalannya bismillahirrahmanirrahim. Mati Pak. Ya, ya kayaknya. Karena saudara-saudara, bismillahirrahmanirrahim itu merupakan suatu ayat yang diturunkan kepada dua nabi. Siapa itu? Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas sampai gamblang tentang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim bila mana diucap dia ada 18 huruf. Yang berarti ada 18 alam atau 18.000 alam. Bila mana diucap Bismillahirrahmanirrahim. Apa aja alamnya? Kalau mau dicatat boleh. Yang pertama ada alam Jabarut. Ini yang habis ngaji nih, alam Jabarut. Kalau kita kan masih alam Carut Marut. Yang kedua ada alam Malakut. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu kalau dibaca 18 huruf. Kalau dibaca. Nah, di sini Pak, ini namanya alam ketuhanan nih dia nih. Nanti mungkin lama-lama masuk, cuman biar ini pembukaan aja. Ini namanya alam ketuhanan. Jadi itu alam ada fase-fasenya. Kita ini alam nasut, alam manusia, alam benda, alam jisim yang bisa kepegang. Kita ini bisa kepegang, Agi bisa dipegang, cuman nggak najis. Tuh kan, tawa lagi. Agi bisa dipegang, namanya alam nasut. Alam nasut bisa, ini namanya kita masuk ke sini nih, alam malakut. Jadi kenapa kita mimpi? Karena alam malakut itu sama dengan alam misal, alam permisalan, alam malakut. Contoh, ada orang mimpi, ini nih, mimpi darah. Ada orang mimpi darah. Darah itu warnanya apa? Merah itu maksudnya emosi, amarah. Berarti ini orang banyak amarahnya. Alam permisalan, alam malakut itu permisalan. Alam itsal namanya. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala sudah main ke sini nih, wali-wali. Kalau dukun belum berani dia. Jadi dukun ini gini, Pak. Mohon maaf, gimana ya? Ini alam nasut. Ini ada alam nih, 7. Berapa tuh? 1, 2, anggap aja 7 dah. Malakut, Jabarut, terus ada banyak nih alam. Ini kita hidup di sini nih, alam nasut, alam yang kebendaan, masih bisa dipegang. Dukun main di sini dia. Jadi informasi langit di sini didapat. Makanya dia bisa tahu masa depan. Cuman nggak detail kayak wali-wali Allah. Malakut nggak berani lah, isinya malaikat semua. Bisa dipanah dia sama panah api. Gitu. Ada orang nih bisa ngelihat, ketika dia pejem dia ngelihat, ketika dia ngelihat abang ngelihat. Bisa jadi malakut, bisa jadi di sama dunia, alam keduniaan namanya. Tahu dari mana? Buka Al-Muluk dong, baca itu. Kerajaan namanya. Jadi jin setan ngumpetnya di situ, di langit, di laut, di batu, di hutan, di goa-goa. Makanya kalau sholat, kalau bisa jangan pakai batu.
Lepas dulu, batu-batu lepas dah, walaupun seneng banget, aneh aja lepas. Wah, kick ya. Iya, kick. Di situ dia. Iya, di batu, gitu. Tapi guru, mau kenapa? Saya setan, ya udah bener, gak apa-apa sih. Baru kali ini setan sholat kan, gitu. Itu tentang alam namanya. Ketika ente ketemu ada wali di sana, dia bisa ngelamal masa depan. Dilihat dulu, dia udah sampai malakut apa masih sama dunia. Apa syariatnya, Pak? Syariatnya. Mana ada wali nggak sholat? Gitu. Mana ada wali ngelanggar maksiat mulu, nggak ada. Nggak ada. Mana ada wali buka aurat? Gak ada, Pak. Wali buka aurat. Wali murid banyak. Gitu. Wali kelas nggak tahu, udah wali kelas. Oh dia wali, tapi dengkulnya kemana-mana, jauh banget. Bukan itu mah. Apalagi orang gila, bukan. Bagaimana Majidub bukan gila. Orang gila tetap orang gila. Dia nggak diampunin dosanya, cuman bukan wali. Itu caranya. Alam malakut, alam jabarut, alam bahut, lahut, dan seterusnya. Banyak. Lalu yang ketiga ialah ada alam ars namanya. Ada alam ars, ini yang paling tinggi. Ada kursi, ada 7 langit, ada 4 anasir. Apa itu anasir? Kocak yang bisa jawab. Anasir itu udara, api, air, dan tanah. 4 anasir. Kita ini terdiri dari udara, api, tanah, dan apa lagi? Susu. Apa? Unsur. Anasir itu unsur. Dan 3 kelahiran yang berbeda-beda. Kita nggak bahas ininya, Pak. Cuman kalau dijumlahin 18. 1, 2, 3, 4, tambah 7 berapa gitu? Pak, pas kan 18. Alam. Pas. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya nggak main-main Bismillahirrahmanirrahim. Belum kalimat Bismillahnya. Bismillah tanpa Rahman dan Rahim. Mereka tersimpan dalam bukit Qauf. Cuman nggak dibahas, jangan ditulis. Kata kepanjangan. Ini aja dulu. Kenapa 3 kelahiran? Dimatikan, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan lagi. Gitu. Makanya di orang Buddha ada reinkarnasi. Kita bukan reinkarnasi. Gitu, Pak. Lalu ada 19 huruf. Kalau ditulis benar. Sama dengan 19 malaikat Zabaniyah. Zabaniyah itu penjaga jahanam. Apa yang 19-nya? Ini maksudnya kepalanya, Pak. Apa sih bahasanya? Kepala kelompok dah. Bukan jumlahnya ribuan dia, tapi kepalanya 19. Ketuanya ya. Ya, per divisi yang gagal mulu kan. Kepalanya. Kepalanya. Komandan peleton. Komander. Itu tahu apa itu? Gitu. Mau ditanyakan boleh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum? Udah, kalau nggak ada, ketika dipisah ada 22 huruf. Cuman kita tidak dibahas. Apa itu 22? Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Itu tentang Bismillah.
Saudara-saudara yang saya muliakan, karena Al-Quran itu pusatnya di Al-Fatihah. Al-Fatihah pusatnya di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim pusatnya di huruf ba. Dan pusatnya di huruf titik ba. Iya, kita lagi bahas Bismillahirrahmanirrahim aja. Kok nggak dibahas itunya? Kita beda-beda, takutnya nggak bingung. Iya, ntar nggak paham. Ngaji apaan sih, gue bingung. Jangan dong. Meledak. Dengarkanlah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita buka ba-nya. Ada namanya rahasia ba. Ba-nya itu ialah pertolongan, udah. Pertolongan apa? Namanya bilil ishaq. Dengan namanya. Ya, ba itu huruf jar jumlahnya 36. Karena nanti kalau kita udah paham beginian, paham tentang fikihnya. Kenapa Imam Syafi'i itu Bismillahirrahmanirrahim yang masuk Fatihah, Imam Malik enggak? Abu Hanifah masuk apa enggak? Lupa dia. Pertolongan artinya, ba itu huruf pertolongan. Ba. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Berarti aku minta tolong ya Allah. Dengan namamu yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Gitu maksudnya. Pertolongan ba itu. Maksudnya kita itu minta tolong dengan baca basmalah. Cuman bukan asal baca. Nggak bisa asal baca. Kebanyakan kan asal baca, tapi bukan asal baca, Pak. Gitu. Yang dimaksud baca bismillah nih di sini, baca bismillah. Baca basmalah. Ini aneh, mohon maaf singkat, baca basmalah bukan asal baca. Bukan, ini gak bakal dapat apa-apa ini. Tapi kudu dua. Yang pertama merasakan ada zauknya ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua memahami. Sampai dibuka juga ya. Nih, kalau pengen Bismillahirrahmanirrahim tembus kemana-mana. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, bakalan bisa. Kalau ente nggak paham apa itu Rahman, Rahim, Ba, Ismi, Allah, dan lain-lain. Tanpa paham dan merasakan nggak bisa. Nggak bisa. Contohnya Nabi Nuh alaihi salam, dia mengucap apa tuh Nabi Nuh? La ilaha illa anta. Iya kah? Nabi Nuh, ada lagi basmilah ngapa jadi la ilaha illa anta? Bismillahi majreha wa mursaha. Terus itu baca Nabi Nuh alaihissalam. Yang saya tanyakan bukan itunya, siapa nama asli Nabi Nuh? Kan begitu. Itu mancing orang gampang, bos. Nama asli siapa? Ada yang tahu. Tapi buat PR. Nuh itu bukan nama asli. Nuh. Muhammad aja ada banyak namanya, apalagi nabi lain, Pak, ada banyak juga. Diulang lagi, Pak, kalau pengen baca basmalah bukan asal baca Bismillahirrahmanirrahim, bukan, cuma dipahamin dan dirasakan. Setiap huruf-hurufnya harus paham. Apa itu ba, apa itu ismi Allah Rahman Rahim, apa, pahamin dia. Mesti belajar ilmunya, mesti paham. Karena kata Abu Hurairah, bila mana orang membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam wudu, per detiknya dihitung pahala, per detiknya. Ada hadisnya tuh, cuma saya lupa tuh jalurnya. Dihitung pahala. Bismillahirrahmanirrahim.
Mau jimak, bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur, bismillah. Mau jalan, bismillah. Semuanya bismillahirrahmanirrahim. Supaya dapat keberkahan, cuman dirasakan, dipahami. Tidak terputus keberkahannya, ente dapat semuanya. Lagi makan nggak baca bismillah sih, susah. Atau bismillahirrahmanirrahim, nggak dapat dia, nggak dapat apa-apa. Anak asal baca. Sama seperti anak kecil dikasih duit asal jajan. Gitu. Tong baca Yasin, dibaca Yasin sama kita bacanya, malah bagusan dia. Pak, artinya paham? Enggak paham. Maka beruntunglah orang yang baca Quran yang nggak tahu artinya dan maknanya. Karena dia tidak merasakan apa yang dirasakan Nabi. Dia asal baca. Coba kalau kiai nangis baru baca bentar nangis. Ini nangis. Ini masih biran maksudnya. Kita kan baca Quran, Yasin, amin. Kagak tahu apa yang dibaca. Kayak beruntunglah orang yang baca Quran gak tahu artinya dan maknanya. Kalau dia tahu artinya dan maknanya, dia tidak akan tertawa sedikit pun ketika baca. Nggak mau remehin maksudnya. Hidupnya nggak mesti main-main dia. Tahu artinya soalnya. Contohnya, alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Tuhan semesta alam. Kalau ente udah berani nyebut Tuhan semesta alam, kenapa kita masih nuhanin istri, suami, duit, anak, rumah tangga, jabatan, pangkat, dan lain-lain? Wah, dusta banget itu. Itu maksudnya. Beruntunglah kita nggak tahu apa-apaan artinya. Tapi saya mau naik ya, berarti pelajarin. Gitu. Aduh, gimana nih ngajinya nih? Waduh. Yasin, artinya apa? Dari sononya begini doang, nggak udah. Jadi susah kan. Makanya kita kalau mau hidupnya besar, ketika kenal agama, gali lah. Kayak orang-orang dulu. Orang dulu itu kalau udah kenal hidayah, udah kenal agama, agamanya digali, makanya namanya jadi besar. Itu. Kita kenal agama, kenal hidayah, nggak mau digali agama kita sendiri. Ya makanya kita kalau udah meninggal ya udah meninggal aja. Di buminya susah, di langit susah, di neraka susah. Waduh, susah semua ini. Gara-gara hidupnya lalai dulu. Dipahamin Pak, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, dengan pertolongan Allah, saya minta tolong ya Allah, gitu dong. Nabi dirasakan nyebut bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Hujan, waduh, berat juga. Enggak, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan gitu maksudnya. Coba sambil dirasakan bahwa Allah tuh yang nolong ente bisa minum. Coba kalau Allah nggak nolong, mana mungkin tangan bisa gerak. Gitu. Kalau Allah nggak nolong, nggak mungkin ini mulut bisa mangap. Maka dari itu, kenapa bismillahirrahmanirrahim dimulai dari huruf ba? Karena itu suatu huruf yang bisa buka mulut. Ba. Salah satu rahasianya lagi. Ba bisa buka mulut. Hakikatnya karena dulu perjanjian alastu birabbikum bala syahid. Nah, ba juga. Itu salah satu huruf ba rahasianya. Nggak dibahas lagi. Ini aja dulu. Bisa. Ba. Boleh ke zikir ba? Boleh, guru saya zikir ba. Ba, ada saya punya guru zikir ba atau wujud tidak bakum wahlawatul hawadisi. Boleh lah, nama-nama Allah yang. Bahkan boleh juga sholawat bukan kepada Nabi, kepada orang boleh, cuman nggak dibahas lagi. Boleh Pak, boleh. Ya Allah Tuhan kami, berilah salawat kepada fulan bin fulan. Boleh Pak. Tadi sebarin fitnah, terakhir dulu itu. Ini dulu. Rem dulu, rem. Oh, set nih. Nabrak ngar. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan kah? Karena masih lama-lama lah, bahasa bentar. Nah, iya begitu. Nggak ada lagi. Kalau nggak ada ya udah amalannya, gitu dong Pak. Ada namanya amalan atau bacaan.
Amalannya ialah yang pertama baca ya 786 kali huruf Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Al-Qirtas karya Syarah Radibul Atos, barang siapa yang membaca 786 kali Bismillahirrahmanirrahim setiap hari, dia akan dibimbing Allah, karena dia nggak punya guru rohani. Gitu. Jadi nggak cuma sholawat Pak, ini juga termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Karena awal turunnya awan-awan pada ke timur. Dulu kan Nabi Muhammad di timur. Laut pada tenang, hewan tidak ada yang ngomong, semua cerah. Kagak ada yang bergerak sedikit pun ketika ayat Bismillah turun. Saking dahsyatnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada ulama Sufi menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim itu sejenis kunnya Allah, kun fayakun. Kum biiznillah, dar bangun tuh ikan. Al-Kisah ada kisahnya Nabi Hizkiel. Ada yang tahu Nabi Hizkiel? Dia melihat suatu kampung isinya tulang semua. Nabi Hizkiel itu nabinya Bani Israel. Dia bertanya dalam hati, ini kenapa ya kampung ya? Begitu. Hah? Iya gitu udah. Israel ya. 1000 tahun. Dapatlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada apa wahai nabiku? Saya mau bertanya ya Allah Subhanahu wa taala, ya, ini kampung kenapa? Jadi tulang semua, saya ingin ngebuktikan kekuasaan-Mu ya Allah. Bisa kebangun enggak ya? Bisa. Katakanlah kum biiznillah. Dan bangun. Ditanya tuh, sini dah. Kenapa dulunya? Dulu saya ada penyakit, Pak. Dia bahasa kita aja. Terus saya hijrah ke suatu kota. Akhirnya kita semua selamat, cuman kami lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak kita terhindar dari Covid, cuman sampai detik ini belum pernah terima kasih sama Tuhan. Ya Allah, terima kasih sudah selamatkan kami dari wabah Covid kemarin. Belum kan? Kayak gitu. Kurang bersyukur. Amin. Sekarang Dengan cara apa bersyukur? Ya minta ampun banyak-banyak. 2 tahun yang lalu kita terisolasi, kemana-mana bingung, ini bingung, kawan pada meninggal. Karena kita diselamatin, berarti ada kesempatan untuk bertobat. 786 kali dibaca tuh. Baca boleh tuh baca. Itu. Buat umum aja nih mah, baca boleh tuh. Coba dapat guru rohani namanya. Insya Allah Allah bimbing tuh. Dalam kitab Al-Qirtas Syarah Radibul Atos. Atau punya dagangan, punya kerjaan, ataupun apapun dibaca supaya rezekinya lancar selama seminggu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Cuman sambil diartiin, oh ini. Jangan asal baca, sambil dipahamin. Ya, kadang baca apaan dia? Bismillah. Baca salawat Muhammad. Berat. Anda dengar sol. Berat manusia. Mendingan alif. Mending alif ini sol. Aduh. Santai aja, mulutnya udah komat-kamit mulu lagi. Jadi payah kita nih, kebanyakan amal udah kurangin dah. Gimana ya? Aduh. Dibaca tuh supaya rezekinya lancar. Yang pertama buat nyari guru rohani nih. Ini dibimbing sama Allah. Ini buat kerezekian. Dibaca juga nih kalau rezekinya sempit-sempit. 786 kali seminggu. Nabi Hizkiel. Jadi nabi-nabi zaman dulu tuh sakti-sakti, bisa ngidupin tulang-tulang pada mati. Al-Kisah ketemu juga Sidi Abdul Qadir Jilani lagi lewat. Melihat orang Nasrani sama orang Islam berdebat. Isa paling tinggi daripada Muhammad. Waduh, ngeri juga nih. Kenapa begitu? Isa bisa ngidupin orang mati, Muhammad nggak ada. Sidi Abdul Qadir Jilani dengerin dari jauh. Muhammad lebih sakti, dia bisa ngebelah bulan. Wah, nggak bisa, Isa lebih sakti. Buktinya diselamatkan oleh Allah ke langit. Waduh, ngeri juga tuh. Datang Abdul Qadir Jilani. Assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam. Ada apaan? Ya Syekh,
atau orang Nasrani, ya Isa lebih sakti. Kenapa ya memang bisa ngidupin orang mati? Terus kata Muhammad cemen. Tersenyumlah si Abu Jahal nih. Maumu apa? Kalau memang Muhammad sakti, buktikan. Jangan bawa Muhammad, saya juga bisa kalau ngidupin orang mati. Ayo datang ke kuburan. Yang mana yang kau tunjuk? Yang ini? Dilihat kuburannya, dipegang. Bismillah, bangun. Gitu. Jangan bawa Muhammad urusan yang sepele-pele. Aku lebih tinggi, aku juga bisa gini-ginian doang. Nah, gitu Pak. Kadang kita urusan sepele Nabi Muhammad kok sih dilibatin ngap sih ya gitu. Lagi sempit Muhammad bawa dah. Waduh. Jangan lupa. Ya Rasulullah tolong tolong ya. Nah. Gitu Pak. Bahkan ada lagi, lu nggak usah bawa HP ke Jelani, Agi juga bisa kalau cuma ngidupin dong mah, sering motor kan. Iya, cuci tangan lu dah. Serius itu dia. Katanya guru bikin pengen naik. Itu dia. Gue jadi inget ayam dulu. Ya lalu 21 kali. Ntar gue liatin orang. Sebelum tidur supaya terhindar dari pencurian, kebakaran, malingan dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tapi bacanya bukan Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan aja. Mau kemana sih kawan? Kalau ngitung duit husu banget. 1, 2, 3. Ulang. 1. Ya. Kalau baca bismillah kagak masalah. Sol. Udah 600 sol. 700 sol. Cepet banget ya. Ngitung duit dipirit lagi. Ah, udah suami salahin. Kau kurang yang cepet tahu gak lagi disalahin. Gitu Pak. Tentang bismillahirrahmanirrahim. Dahsyat dia, dahsyat banget. Dahsyat. Satu hurufnya aja 70 onta yang bawa. Faedahnya. Apalagi dianya dibawa. Kenapa huruf banyak panjang? Ada maksudnya itu. Seharusnya huruf ba tuh nggak boleh begini nih kalau nulis bismillah. Ini nggak boleh nih. Dia kudu begini dia. Ininya panjang. Seharusnya. Ada huruf alif yang nyamar di situ. Iqra bi ismi rabbikal ladzi. Kenapa bi is bukan bis? Al-alaq. Nulis bismillah nggak boleh datar begitu. Mesti ada alifnya panjang di depan. Beda waktu lah nanti dijelaskan kenapa harus panjang. Gitu. Karena alif itu susah lah ngelewatin alif. Ba aja dulu dah. Tegak lurus kan alif. Jadi apa aja bisa alif. Bahkan contohnya ini mah dibuka sedikit di IP. Ini kan huruf ba nih kalau dilihat-lihat. Ba sama alif itu huruf jim. Atau gini dah yang ini mah jangan dah. Ini apa nih titik ya? Kata orang kan disebut titik pa ya. Ini bacanya apa Pak? Nah gitu kan. Ini bacanya apa? Ba. Ini? Kalau ini dihapus? Hah? No. Kalau ditambahin 3. Kalau titiknya hilang semuanya. Gara-gara titik bisa kebaca. Makanya panjang lagi. Contohnya kenapa titik yang paling penting? Gara-gara titik semua huruf ada maknanya. Iya. Pelan-pelan pengenalan dulu. Padahal titik itu bid'ah, zaman dulu nggak ada. Rasul tuh kalau nulis cuma begini doang dia. Rasul. Tapi udah paham sahabat apa itu ba, ta, sa, na. Udah paham, kita kan nggak paham. Ada nih dokumennya di Mesir, kayak gini doang tulisannya. Gak ada titiknya. Ini juga bingung kan kita. Bingung.
Contohnya gini, Pak. Ini apa? Gini juga paham. Itu maksudnya. Singkat. Aku sama Q doang ada. Ki cayang U. Gimana sih, lupa gue. Atau W. Atau W dah. Atau bahasa anak muda W dulu yang zaman Asia, W. W itu kan aku juga. Sama kayak ini, Nabi itu udah paham maksudnya kemana. Sama kayak ini bahasa kita. Aku, saya, ana. Siapa lagi? Siapa sih? Kalau kulun, W, ki, aku, Q, I am, kan sama maksudnya. Gitu. Mau bertanya boleh sebelum ditutup? Atau sejarahnya boleh, sejarahnya sedikit. Dulu pada perjanjian Hudaybiyah 2, Suhail bin Amir nggak mau Nabi Muhammad nulis Bismillahirrahmanirrahim, nggak mau. Tulislah Bismika Allahumma, gitu. Bismika Allahumma. Kalau diamalin bisa ngebakar jin tuh Bismika Allahumma. Makanya kan mau tidur Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut, supaya jin nggak godain kita. Kita mah cuma tidur. Ya, bisa juga pasti. Doa kagak baca, udah asal tidur baik dong mah. Kalau orang dulu mah wiridannya kuat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas dibaca dulu gitu ya. Kalau sekarang piritan yang kuat. Iya, piritannya kuat. Itu kebanyakan main online sih, judi online berat juga. Berat. Judai. Betul. Judai. Boleh ibu-ibu mau bertanya, Bu? Ya segini aja dah cukup gitu. Yang intinya pada pelajaran hari ini, kalau kita punya hajat, ingatlah kita pasrah sama Allah dan memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ingat aja, apapun, mau duduk kek, minum kopi, mau jalan, barangkali nih mohon maaf banget, utang ada. Gara-gara baca Bismillah mau diri, datang rezeki. Gitu. Saya pernah ngalamin soalnya, sering. Ini Agi rezeki juga kan, bawa teh Solo, gitu dong. Rezeki itu bukan uang aja kawan. Teh Solo itu masalah rezeki. Utang banyak banget, pas dia Bismillahirrahmanirrahim. Datang, Assalamualaikum, Allah pas banget ya, gitu. Nagih. Itu datangkan rezeki bareng. Berarti dia wiridnya lebih kuat. Gitu dong. Usnuzon dah pokoknya. Dia juga punya kiai kan yang nagih. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang tasbih terus. Pokoknya gitu dah, kalau kita kalah dia kuat wiridanya gitu baiklah. Itu dia. Entah dia wali setan wali Tuhan walau apa nama. Assalamualaikum. Dia nagih yang datang. Karena ada pertanyaan begini nih. Ada satu kebun. Singa mau makan sapi. Kalau doa kok bulan mana? Dia buat PR lagi dah. Hati-hati menjawab. Sapi berdoa minta selamat. Singa berdoa karena dia lapar. Menang mana doanya? Jadi renungin aja nggak apa-apa Pak, nggak usah dijawab. Sama kayak kita punya utang. Ya Allah, semoga besok bayarnya. Dia juga doa dia. Ya Allah, gue mau nagih, wah gitu. Saling adu-adu. Kita ya Allah, as'aluka afa wal afiyah, beri kami kesehatan. Kata tukang kubur, ya Allah matiin, ya Allah hari ini orang siapa kayak dari RT mana kayak RW mana kayak dia juga doa bah tukang kubur gimana tuh? Yang mana yang kabul? Makanya, apalagi tukang tenda, anak muda tuh. Aduh. Nih wiridnya dia dikasih mulu nih. Sini lo baca wiridnya biar yang mati nih. Pare mau magi. Alhamdulillah di Nurul Iman ada aja yang mati tiap hari. Alhamdulillah. Ada aja bentuk kabul anak muda. Karena bagi tugas Pak, lu wirid, yang wirid di dalam kamar, jangan keluar. Emang kenapa tak ketahuan orang? Oke. Siasat. Itu dia.
dokter, dia doa apa walaupun Yahudi. Nasrani kan begini. Pasien. Iya, semoga Tuhan memberkati. Hari ini pasien rame. Itu gimana coba? Ayo. Main kencang-kencangan bener berarti selama ini. Bener kencang-kencangan doa ente sama doa orang. Jualan kiri kanan, kencang-kencangan doa. Ya Allah sepitin yang samping. Begitu ya, Pak. Kita selalu doain ya Allah jembarkan orang lain, jembar juga begitu. Iya. Saling mendoakan. Saling mendoakan. Hati-hati, hati-hati. Hati-hatilah ketika hati yang Allah cintai ente sakiti. Jikalau engkau tahu, engkau tidak bakal menyentuhnya. Hati-hati. Banyak wali-wali mastur di dunia ini gitu, Pak. Allahu a'lam, ala fumikum, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Ilahi